Satu persatu anggota Polri yang terlibat dalam skenario Verdi Sambo telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. 5 perwira telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, diantaranya Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman, dan yang terbaru mantan Wadir Krim Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian. Kelima perwira tersebut dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas Polri. Sementara untuk menindaklanjuti keterlibatan tersangka perwira Polri lainnya, Komisi Kode Etik telah mengagendakan ulang sidang ketiga tersangka obstruction of justice. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Minggu depan nanti jadwalnya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan apabila sudah ada informasi yang pasti. Ya, ini masih disusun dulu. Ya. Sama, informasi yang dapat dari di Propam untuk sidang kode etik Brigjen HK terkait OJJ nanti minggu depan juga akan digelar. Ya. Diketahui ada 7 tersangka perwira yang terlibat dalam kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Kini Polri telah mengimpahkan berkas perkara 7 perwira yang diduga merintangi proses penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan informasi di Barreskrim Polri, sudah bersama kami Calvin Tonggi langsung dari sana. Selamat malam Calvin Tonggi, bagaimana perkembangan atau ada informasi apa yang terbaru dari Barreskrim? Ya, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Penanganan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih terus berlanjut dengan penetapan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Hingga saat ini total ada 10 polisi yang menjalani sidang etik dan mendapatkan sanksi terkait kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Dan Polri masih akan menggelar sidang etik kepada sejumlah polisi yang secara bergantian di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sebanyak 5 dari 10 polisi ini sudah menjalani sidang etik, mendapatkan sanksi pemecatan dan pemberhentian tidak terhormat. Salah satunya yang dipecat yakni mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Selain Verdi Sambo, ada 4 tersangka kasus obstruction of justice yang juga dipecat. Ini diantaranya ada Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Jerry Raymond Siagian. Atas keputusan tersebut, ini kelima polisi yang dipecat ini mengajukan banding, dan selain itu juga Polri telah menerima memori banding dari tersangka Irjen Pol Verdi Sambo, di mana dan saat ini memang sedang diproses pengajuan banding tersebut. Ini dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa jadwal pelaksanaan banding terhadap Verdi Sambo akan terus digelar pada pekan depan. Dan satu juga untuk informasi bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung ini telah menerima pelimpahan berkas perkara terkait pembunuhan yang telah melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan melibatkan 5 tersangka, salah satunya Irjen Pol Verdi Sambo. Dan tepat pada Rabu 14 September 2022 lalu, berkas perkara kelima tersangka ini telah dilimpahkan kembali ke penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, yang selanjutnya penyidik ini akan menunggu Jaksa Penuntut untuk meneliti kesesuaian berkas perkara sehingga ini dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pendampingan hukum untuk mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian, yang dipecat tidak dengan hormat. Pendampingan ini dinilai sesuai dengan aturan yang ada di Polda Metro Jaya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua menyeret sejumlah perwira Polri. Sidang kode etik pun digelar. Hasilnya, beberapa perwira dipecat tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.
Salah satunya adalah mantan Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond. Atas putusan ini, mantan Direskrimum Polda Metro Jaya mengajukan banding. Polda Metro Jaya sebagai tempatnya berdinas pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum. Kemudian Polda Metro Jaya sebagai Polda di mana yang bersangkutan pernah berdinas, walaupun sudah ada PR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkannya dalam proses selanjutnya. Selain dipecat, AKBP Jerry Raymond Siagian juga mendapatkan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 29 hari. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, AKBP Jerry Raymond Siagian dinilai tidak profesional dalam menangani 2 laporan polisi, yaitu terkait ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri telah menerima memori banding dari mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Sidang banding tersangka pembunuhan Brigadir Joshua itu rencananya akan digelar pekan depan dengan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3 Polri. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo pada pekan depan. Verdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berbeda dengan sidang etik pertama yang telah dijalani Verdi Sambo, sidang banding yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah menerima atau menolak banding. Ya, untuk informasi yang didapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum, bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus, ya. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sebelumnya Verdi Sambo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Verdi Sambo. Di antaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus di Rutan Makobrimob Polri, serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait sidang banding Verdi Sambo, kita bergabung dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Mbak Jila, selamat malam para pemirsa. Baik, Pak Sugeng, kita tadi mendengar bahwa memori banding Sambo ini sudah diberikan, tapi sempat terlambat. Sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Pak? Boleh nggak sih Pak terlambat gitu? Kan ada waktunya. Pihak terduga pelanggar Pak FS ini punya hak untuk mengajukan banding, ya. Itu diatur dalam peraturan tentang kode etik dan komisi kode etik kepolisian. Nah, waktu yang tersedia bagi Pak FS itu maksimal 24 hari sejak dia menerima putusan. Jadi 3 hari untuk menyatakan banding dan 21 hari untuk membuat memori bandingnya. Kalau kita ikuti, ini belum terlambat, belum terlambat, ya. Kan Pak FS itu diputus belum 3 minggu yang lalu, ya, belum 3 minggu yang lalu. Jadi masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh peraturan Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik. Jadi masih dalam jangka waktu. Nah, setelah jadi nggak ada lewat kalau saya lihat, ya, karena kan juga pendamping hukumnya itu paham lah. Nah, setelah ini akan disampaikan kepada kesekretariatan komisi banding. Pak Kapolri sudah menetapkan, mengesahkan komisi banding
yang akan memeriksa minggu depan. Komisi banding akan memeriksa kalau tidak salah 21 hari maksimal, ya maksimal. Tetapi saya rasa ini cukup satu kali rapat mereka, ya. Nah, dikatakan tadi kan rapat. Jadi persidangan banding itu sebetulnya hanya memeriksa dokumen-dokumen. Apa yang diperiksa yaitu alasan-alasan Pak FS mengajukan banding. Apa keberatan-keberatan Pak Ferdi Sambo terhadap putusan Komisi Kode Etik Kepolisian ya tingkat pertama yang diketuai oleh Komjen Doviri, ya. Apa keberatannya, ya? Kan dia kena 5 pasal kalau tidak salah tuh, ya. Kewajiban untuk menjaga soliditas, reputasi, nama baik Polri, ya. Larangan untuk melakukan tindakan kekerasan, larangan untuk melakukan permufakatan melanggar kode etik, ya. Kemudian tidak memberikan keteladanan, ya. Kemudian juga melakukan tindakan yang melanggar norma. Ada 5 nih. Nah, dari 5 itu dia bisa mengelak nggak dengan membuat argumentasi. Jadi di dalam pemeriksaan banding ini akan diperiksa argumentasinya bisa diterima atau tidak. Gitu loh, Mbak Zila. Tapi kesempatan akan dikabulkan. Bandingnya Pak seberapa besar? Ini kalau saya memakai prosentase ya, 99% akan ditolak ya. Kenapa Pak? Ditolak, artinya memang tidak ada hal yang bisa digunakan yang bersangkutan untuk membela diri. Tidak ada fakta satupun ya dari 5 yang dituduhkan itu bisa dielakkan oleh yang bersangkutan. Jadi alasan-alasan apa? Paling alasan soal ya harga diri ya. Jadi kemarahan terkait harga dirinya, keluarganya diinjak-injak, itu gampang ditangkis juga. Kan selama ini yang disampaikan hanya itu ya. Yang disampaikan kita tahu hanya terkait adanya harga diri yang diinjak-injak ya. Harga diri keluarganya. Nah, ini bisa ditangkis, mudah ditangkis. Karena kalau ada perasaan tersinggung, sebagai seorang Kadif Propam, Jenderal Polisi Bintang 2, dan berpengalaman di dalam proses penegakan hukum, dia bisa berpikir lain selain melakukan pembunuhan. Ya. Sementara kepada dirinya juga terikat seluruh norma-norma kode etik dan norma-norma perundang-undangan. Tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, ya, tindakan yang kemudian melakukan kekerasan atau yang pelanggaran hukum. Tidak ada alasan yang diperkenankan. Jadi begitu. Kalau nanti misalnya terbukti 99% ini kan akan ditolak begitu ya Pak ya. Pemecatannya nanti akan seperti apa? Apakah nantinya akan harus melibatkan Presiden begitu sesuai aturan yang menyatakan bahwa pemberhentian perwira Polri bintang 2 ke atas ini harus Kapolri harus melapor kepada Presiden. Memang begitu prosesnya ya. Jadi kalau perwira tinggi itu keputusan pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. Jadi setelah putusan nanti oleh Komisi Banding Kode Etik Kepolisian ditetapkan, misalnya dengan keputusan menolak permohonan banding, memperkuat putusan Komisi Kode Etik Kepolisian tingkat pertama dengan memutuskan tetap di PTDH, ya, maka putusan tersebut akan dilaporkan kepada Pak Kapolri dan Pak Kapolri akan menyampaikan kepada Presiden, ya, sebagai pejabat tata usaha negara yang berhak untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian, gitu ya. Jadi produk Pak Presiden ini adalah produk yang disebut keputusan tata usaha negara ini, ya, keputusan pejabat tata usaha negara. Pak Ferdi Sambo masih bisa menggugat, ya, kalau keputusan tersebut, kalau yang bersangkutan ingin mengajukan upaya hukum lagi.
Jadi keputusannya ada pada Pak Presiden. Jadi ini sudah saya wanti-wanti nih ya kepada pemirsa, bisa saja Pak FS mengajukan gugatan walaupun menurut saya sia-sia begitu ya. Baik, lalu bagaimana dengan peluang banding yang lain? Yang lain ya, kan ada 5 perwira lain ya, Cuk Putranto, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, yes. ya, kemudian siapa lagi ini ya? Kalau yang lain ini saya detailnya belum tahu ya, akan tetapi mereka itu terkena juga obstruction of justice ya. Obstruction of justice itu adalah tindakan melanggar hukum pidana. Saya rasa juga akan tetap PTDH ya. Kalaupun mereka mengajukan banding, mereka akan kena PTDH. Karena ada pelanggaran pidananya. Nah, berbeda ya. Berbeda ini dengan yang tidak melakukan obstruction of justice ya. Kan ada AKP Diah kalau tidak salah ya, AKP Diah dan juga AKBP Pujiarto. Iya, Pujiarto juga tidak dipecat. Tidak, ya hanya pernyataan minta maaf gitu ya. Kalau AKP Diah itu kalau tidak salah hanya demosi 1 tahun ya. Jadi penundaan kenaikan pangkat 1 tahun. Nah, itu kan dinilai dari bobot dari kesalahannya ya. Berarti dari dosanya masing-masing ya Pak Sugeng ya? Betul ya, sesuai dengan dosanya masing-masing. Jadi seperti itu, kan mereka tidak ada pelanggaran pidana ya. Ada yang tidak melakukan pelanggaran obstruction of justice AKBP Jerry, tapi dia di PTDH itu ya. Baik. Pak Sugeng, kita tahan dulu karena kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana karena Breaking News akan segera kembali.